Salam dan selamat jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini membicarakan tentang satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya mula-mula dan sampai kepada kita hari ini. Pada kesempatan ini saya mengajak kita merenungkan tentang satu keteladanan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, teladan apa yang ditinggalkan terkhusus dari konteks bacaan kita hari ini? Nah, kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Petrus ini, itu berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus dalam rangka menebus kita, orang-orang yang berdosa, supaya disucikan, dikuduskan, dan diselamatkan. Nah, oleh karena itu kita juga ingat tentang peribahasa yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, kalau manusia itu mati, maka dia akan meninggalkan reputasi, meninggalkan nilai-nilai baik yang pernah dia kerjakan selama hidup di dalam dunia ini. Dan ada banyak reputasi yang sudah dikerjakan oleh Kristus selama dia hidup di dalam dunia ini. Usianya hanya 33,5 tahun atau 33,5 tahun. Dia hidup di dalam dunia ini, tetapi pengaruhnya itu sangat besar. Dari semua buku yang pernah ditulis, tentang Kristuslah yang paling banyak. Tidak habis-habisnya menuliskan tentang kisah Yesus Kristus yang pernah hadir di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk memahami apa yang dikerjakan atau yang disampaikan oleh Petrus kepada kita, maka kita perlu mereview kembali tentang perjalanan yang sudah dikerjakan atau yang sudah dilalui oleh Kristus sampai dia mati disalib. Yang pertama yang kita ingat adalah bahwa dia dikhianati oleh seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Nah, hal itu kita bisa baca di dalam satu bacaan kita di dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-48 sampai dengan ayatnya yang ke-49 dikatakan begini. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus.
dan menangkapnya. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Yesus waktu dia dikhianati, diserahkan kepada musuh-musuhnya untuk ditangkap, diadili, dan disalibkan. Masih saja dia menganggap Yudas itu sebagai seorang teman. Meskipun sebelumnya disebut-sebut sebagai murid, tetapi pada kesempatan ini dia masih menunjukkan bahwa dia betul-betul mengasihi yang namanya Yudas ini. Masih dipanggil sebagai seorang teman. Dan itulah teladan yang sangat luar biasa. Dia tidak memaki-maki Yudas Iskariot. Dia tidak marah-marah, tidak menentu. Tapi dia tetap dengan lembut menyapa, "Hai teman, untuk itukah engkau datang menyerahkan anak manusia?" Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu apa yang dikerjakan oleh Yesus ini betul-betul menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk menghadapi orang-orang yang juga berkemungkinan atau berkesempatan untuk mengkhianati kita. Dan teladan yang diberikan oleh Yesus ini Petrus catatkan sebagai bagian keteladanan supaya kita mengikut jejaknya. Itulah kelapangan dada, kebesaran hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia masih tetap melihat orang lain sebagai teman meskipun orang itu sendiri sudah menyakiti dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagian yang kedua yang perlu kita ingat adalah kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Lukas 23 ayat 34 dikatakan begini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Meskipun dia disalib dan diolok-olok, dihina oleh banyak orang, tetapi tetap saja Yesus mengucapkan kata pengampunan. Dia meminta kepada Bapa supaya orang-orang yang membunuh dia atau yang hadir pada kesempatan itu, yang mengolok-olok dia, supaya Tuhan memberikan pengampunan, supaya Bapa di surga memberi pengampunan kepada mereka. Karena itu dia minta, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini keteladanan yang sangat luar biasa. Kecenderungan manusia adalah kalau dia disakiti, maka dia akan menyakiti. Kalau dia dipersulit, maka orang lain akan dipersulit. Kalau orang lain tidak mau mengampuni dia, maka dia juga tidak akan mengampuni. Jadi balas membalas yang semacam itu sudah sering terjadi di muka bumi ini. Tapi keteladanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita mendekati Jumat Agung ini adalah bahwa kalau ada orang yang berkhianat kepada kita, tetaplah tenang. Tetaplah ucapkan kata-kata berkat. Panggil dia sebagai teman. Siapa tahu dia berubah dan dia bisa tertolong. Dan kepada banyak orang dia sampaikan pengampunan. Dia tetap meminta yang terbaik. Dan itulah yang selayaknya kita lakukan. Bagi kita yang meneladani Kristus. Bagi kita yang rela menderita supaya orang lain juga diselamatkan. Saya percaya juga bahwa ini berat untuk kita lakukan, termasuk saya. Tetapi pada kesempatan ini kita minta kuat kuasa Roh Kudus supaya kita ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Sehingga keteladanan yang diberikan oleh Yesus, khusus dalam bacaan kita hari ini, bahwa rela menderita. Dan dalam kerelaannya, dalam penderitaan itu sampai mati, tetap saja ada pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengampuni orang lain di dalam hidup kita. Coba ingat-ingat kembali siapa yang pernah menyakiti engkau. Mulai hari ini lepaskan pengampunan. Jangan simpan akar pahit itu.
lepaskan pengampunan, minta pertolongan dari Tuhan supaya kita dikuatkan untuk mengampuni, dan yakin percayalah ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kiranya kita semua siap sedia, sudah lebih siap untuk menyongsong, memperingati kembali hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus disalib di Golgota. Dan dalam perenungan yang mendalam, kita pun ikut keteladanan yang Dia tinggalkan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.